Nah, itulah mungkin yang juga masih menahan IHSG ini belum turun terlalu dalam ya, atau turunnya pelan-pelan seperti itu. Jadi peluang kalau dana asing ini akan langsung masuk setelah ada pengumuman kenaikan suku bunga The Fed itu juga masih besar. Dana asing masih berpotensi masuk ke IHSG. Mungkin seperti itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Utami Mimi. Nah, ini ada juga pertanyaan lagi dari Kak Gravity Store. Kak, apakah ada intervensi dari Bank Indonesia untuk USD IDR? Nah, mungkin teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan kode USD IDR, ini adalah kurs mata uang kita ya, jadi rupiah terhadap US dollar. Nah, bagaimana, apakah Bank Indonesia akan melakukan intervensi? Ya, kalau saya perhatikan berita terakhir ini, Bank Indonesia sudah melakukan intervensinya ya, karena Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga bank kita, suku bunga Bank Indonesia itu sebesar 50 basis point gitu. Yang juga itu menanggapi kenaikan suku bunga bank dari Bank Sentral Amerika. Jadi intervensi dari Bank Indonesia sudah terjadi, saya pikir sudah terjadi, dan juga selain Bank Indonesia, saya pikir juga pemerintah Indonesia nggak akan tinggal diam untuk membiarkan nilai rupiah kita naik terlalu tinggi. Nah, sedikit juga analisa kami ya mengenai USD IDR. Mungkin Sobat Bitrade yang ingin mendapatkan analisa kurs rupiah kita secara rutin bisa join di membership kami, ada di Bitrade Fortress. Itu secara berkala setiap minggu kita update. Salah satunya adalah kurs rupiah terhadap US dollar. Ya, kalau kita perhatikan pergerakan kurs rupiah hari ini, memang rupiah melemah ya. Jadi hari ini ditutup di 15.030 rupiah per US dollarnya. Nah, kalau kita analisa pergerakan harga rupiah terhadap US dollar ini secara Elliott Wave, masih ada peluang yang cukup besar kalau nilai rupiah akan US dollar ini akan masih melemah gitu. Karena kalau kita bicara secara teknikal, resistance-nya ini kelihatannya sebentar lagi ditembus. Justru hari ini tepat ditutup di level resistance penting USD IDR di 15.030. Kalau minggu ini ditutup di atas 15.030, besok ya kemungkinan besar harga itu akan melanjutkan penguatannya. Kalau secara teknikal, mungkin bahasa umumnya itu rupiah akan melanjutkan pelemahannya ke sekitar 15.250 sampai 15.350 dalam waktu dekat ini ya, mungkin 1 bulan ini atau mungkin 1,5 bulan. Nilai rupiah kita masih akan melemah kalau kita perhatikan pergerakannya secara teknikal, kita analisa secara Elliott Wave. Kemungkinan besar rupiah ini secara Elliott Wave berada di wave Y dari wave B, technical rebound secara jangka panjang gitu. Ini sejak tahun 2020 akhir ya, pertengahan 2020 tanggal 4 Juni itu, setelah rupiah sempat menguat menyentuh level 13.900-an, ini terus melemah pelan-pelan sampai ke 15.000 hari ini. Ya, mungkin untuk rupiah seperti itu, intervensi Bank Indonesia seperti itu. Ya, kita akan menjawab pertanyaan dari Kak Ashar _R7. Nah, pertanyaan Kak Ashar ini mengenai emiten GIAA atau Garuda Indonesia ya. Satu-satunya BUMN di penerbangan. Apakah BUMN ini akan menghijau seperti emiten BUMN lainnya ini? Nah, untuk GIAA ini, kalau kita perhatikan chartnya ya, memang masih di fase downtrend.
Kalau dibilang apakah ada potensi akan menghijau kembali harga Garuda, secara indikator mungkin bisa dibilang seperti itu. Dari indikator MACD-nya ini secara histogram sudah mulai naik ke atas. Ada peluang indikator MACD ini akan membentuk golden cross dalam waktu dekat. Namun harga masih akan melanjutkan penurunannya ya. Mungkin ke sekitar supportnya di level 200 seperti itu untuk harga Garuda, harga saham Garuda gitu. Tapi untuk prospek kedepannya dari saham Garuda ini lebih tepatnya mungkin bisa tanya ke teman saya ya, Mas Raditya, analis fundamental kami. Cuman secara sepintas saja, setahu saya memang pemerintah masih berusaha untuk segera memperbaiki kinerja dari emiten GIAA supaya lebih sehat dan supaya sahamnya juga ikut naik nih, karena nggak bagus juga kalau BUMN lainnya harganya naik tapi salah satu BUMN kebanggaan kita Garuda Indonesia ini juga masih belum naik sahamnya. Ya mungkin seperti itu ya untuk GIAA gitu. Prospeknya ya seharusnya di masa-masa pemulihan ekonomi seperti sekarang dengan pelonggaran PPKM ya, jadi traveling saat ini semakin mudah, kemudian juga emiten maksud saya penerbangan Garuda Indonesia juga semakin banyak hari-hari ini, seharusnya secara prospek juga cukup bagus gitu. Ya mungkin untuk kita rehat sejenak ya, membahas pertanyaan dari teman-teman. Nah saya sekarang mau sedikit sharing nih menghadapi new normal di IHSG, apa saja tips-tipsnya ya. Sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang background saya. Saya ini kalau dibilang investor nggak cocok gitu, lebih sebagai seorang trader saat ini. Jadi saya lebih di situasi market seperti sekarang ini lebih banyak tradingnya, lebih jarang untuk hold saham jangka panjang, lebih cepat gitu. Jadi selama tahun 2022 ini cenderung trading cepat aja. Saya juga handle Bitrade Fast. Kalau teman-teman yang sudah join di Bitrade ya, Bitrade Fast itu adalah produk kami untuk trading cepat. Jadi holdnya cuma boleh 2 hari, dan setelah itu apapun yang terjadi, entah kena take profit atau belum kena take profit setelah 2 hari ya kita lepas gitu. Ya jadi saya mau sampaikan kok saya ini masih di fase sekarang ini lebih banyak trading cepatnya gitu. Kenapa? Karena situasi perekonomian ini belum stabil, IHSG ini juga belum juga benar-benar terkonfirmasi ya apakah akan terus naik atau tidak, atau apakah ini kenaikan yang benar-benar solid naik ke atas. Karena secara Elliott Wave kalau saya analisa juga jangan-jangan ini gerakan terakhir naiknya sudah dekat-dekat pucuk nih, akan mengalami koreksi. Jadi saya lebih menyarankan nih khususnya di masa-masa sekarang ya, di akhir bulan September, Oktober, November, walaupun banyak yang bilang kalau di akhir tahun itu kan ancang-ancang banyak emiten yang akan window dressing ya. Saya sarankan sih di masa-masa sekarang kalau IHSG ini meskipun masih belum benar-benar downtrend, lebih baik kita menjaga risk management kita lebih ketat ya, karena secara Elliott Wave juga IHSG ini cenderung turun. Tentu saja pergerakan banyak emiten saham di dalamnya akan cenderung tidak begitu agresif kenaikannya, meskipun beberapa emiten bisa pergerakannya berawanan dengan IHSG seperti SLIS tadi gitu yang super bullish. Nah, tips pertama dari saya adalah
Kalau ingin trading di emiten-emiten yang secara pergerakan harganya belum agresif naiknya, lebih baik pendek-pendek aja, jadi lebih sering entry exit gitu ya, dibandingkan buy dan hold panjang. Kalau teman-teman adalah pelaku pasar yang karakternya, risk profile-nya itu adalah moderate ke agresif, mungkin itu bisa dipakai strategi trading yang lebih cepat hold-nya. Nah, untuk strategi selanjutnya yang bisa dipakai teman-teman itu mengatur risk management-nya lebih ketat. Dalam artian kita mengurangi jumlah posisi atau slot yang kita masukkan dalam saham kita ya. Jadi cash kita itu diperbesar dan portofolio saham kita dikurangi secara nominalnya. Kenapa? Karena kita mengantisipasi seperti analisa dari Pak Wijen tadi ya, kalau IHSG ini cenderung akan turun, dan turunnya ini juga masih jauh, bisa ke 6.600 hingga 6.800. Kalau misalnya ternyata turunnya juga cukup sadis gitu ya, mungkin bisa ke 6.400 sampai 6.500. Nah, lebih baik kita itu tidak rugi daripada kita tidak untung. Lebih baik kita menjaga modal kita daripada kita kehilangan modal kita karena kita mungkin kepingin mendapatkan cuan berturut-turut gitu. Ada masanya memang kita kalau memang IHSG-nya itu atau situasi marketnya, situasi ekonominya sangat mendukung, itu ada baiknya memang kita lebih berani untuk agresif. Tapi kalau situasi ekonominya kurang baik, kemudian kalau kita analisa pergerakan IHSG-nya secara teknikal juga kurang baik, lebih baik kita menjaga risk management kita lebih baik. Ya, kemudian tips yang ketiga adalah saya pikir ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita tuh belajar lebih banyak lagi mengenai market untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di pasar modal Indonesia secara waktu mungkin sudah lebih lama gitu. Sudah nggak ada salahnya juga mungkin kita mereview kembali ilmu-ilmu kita mereview lagi pelajaran-pelajaran apa yang sudah kita pelajari di market gitu. Jadi secara portofolio kita kurangi, nah otomatis kan lebih banyak waktu yang bisa kita alokasikan untuk kita bisa belajar lebih banyak lagi supaya kita bisa mendapatkan insight atau kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau mungkin kita bahkan bisa mengevaluasi performa trading kita atau investasi kita agar return kita lebih maksimal. Dan kita mungkin yang full time trader tidak, apabila hari-hari ini atau nanti ya seandainya benar-benar downtrend, ada waktu, lebih baik kita juga lebih banyak belajar gitu, lebih banyak kita mengatur strategi kita lebih baik supaya nanti mungkin di akhir tahun atau mungkin awal tahun ada technical rebound atau jangan-jangan ada awal uptrend. Nah itu kita bisa entry di harga yang lebih murah dan nanti kita bisa taking profit dengan harga yang lebih tinggi ya setelah terjadi adanya downtrend atau mungkin koreksi gitu. Nah seandainya yang kejadian adalah harga malah naik terus nih IHSG-nya, pasar Indonesia nggak mengalami koreksi, nggak apa-apa, lebih baik kita sedikit terlambat entry-nya daripada kita terburu-buru entry malah kita mengalami kerugian yang sebetulnya tidak perlu kita alami gitu. Jadi saya sarankan sih di masa-masa IHSG entering new normal ini kita lebih konservatif dulu saat ini, mungkin 2 minggu, 3 minggu ke depan ya. Baru setelah kita perhatikan pergerakan IHSG yang lebih jelas mau naik turunnya, nah itu baru kita lebih berani entry di market dengan posisi portofolio yang lebih besar. Ya. Nah ini kalau saya perhatikan juga di kolom IG, di kolom chat, di kolom komen, kolom pertanyaan juga semakin banyak yang tanya. Saya pikir hari ini kita akan lebih banyak membahas pertanyaan dari teman-teman ya. Ini saya coba pindah ke kolom question dulu nih. Ada Kak Ima XG70.
apa pilihan untuk best trading saham ketika inflasi naik? Ini pertanyaan yang bagus juga sih. Jadi mungkin maksudnya adalah sektor mana yang menjadi pilihan terbaik ketika inflasi naik? Tentu saja adalah sektor saham di mana nah saya tambahin lah, mungkin tidak hanya ketika inflasi naik, tapi ketika suku bunga Bank Indonesia juga sedang naik gitu. Jadi Bank Indonesia kita sudah menaikkan suku bunganya sebanyak dua kali, dua atau tiga kali. Itu menandakan secara ekonomi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, karena suku bunga dinaikkan, otomatis bunga kredit akan ikut naik. Kemudian dari sana, kenapa kok pemerintah menaikkan suku bunga bank? Karena pemerintah memproyeksikan inflasinya akan naik terus. Nah, pilihan saham yang terbaik atau sektornya itu hari ini saya akan mengajak teman-teman Sobat Bittrate semua untuk melakukan deduction analysis ya. Jadi kita mengurangi dari sektor-sektor pasar saham yang ada di bursa saham kita ini, sektor mana yang tidak perlu atau mungkin lebih baik dihindari terlebih dahulu sampai situasinya kondusif.